Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Lika. Hari ini kita mau belajar apa ya sayang? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang kerabat jauh. Apa itu kerabat jauh ya? Baca basmalah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Solih solihah, kemarin Bu Lika sudah menjelaskan ya tentang kakek nenek, paman bibi, dan sepupu. Paman, bibi, dan sepupu kita yang sama-sama dari satu kakek itu adalah kerabat dekat kita sayang. Bagaimana kalau kerabat jauh? Kalau kerabat jauh adalah keluarga kita dari garis keturunan yang lebih luas. Biasanya kerabat jauh akan berkumpul bersama-sama ketika kita merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Pernah ya nak ya, pas ke rumah kakek dan nenek waktu Lebaran Hari Raya Idul Fitri, tiba-tiba banyak sekali tamu yang datang. Ada yang namanya Pak D ini, ada yang Pak Le ini, ada yang sepupu kita yang ini, banyak sekali. Padahal kita tidak pernah ketemu dan bukan anak dari kakek nenek kita. Nah, itu adalah contoh kerabat jauh. Seru loh kalau kita berkumpul dengan keluarga besar, ada kerabat jauh dan ada kerabat dekat. Pasti ramai sekali. Semoga tahun depan virus coronanya sudah hilang ya sayang, sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita ketika Lebaran tahun depan. Amin. Nah sayang, di dalam keluarga besar kita tidak selalu punya pekerjaan yang sama. Ada yang memilih jadi guru, ada yang memilih jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pegawai kantoran, ada juga yang memilih jadi petani dan nelayan. Berbagai macam ya pekerjaan yang mereka pilih. Nah, kakak tahu enggak? Dari berbagai pekerjaan yang sudah pernah Bu Lika jelaskan, ada banyak sekali pekerjaan yang bisa membantu orang lain, yang melayani orang lain dan memberikan jasa pada orang lain. Tapi ada juga pekerjaan yang menghasilkan barang-barang tertentu untuk kemudian dijual ke orang lain. Contohnya apa? Yang dijelaskan Bu Ita kemarin, koki. Koki bekerja menghasilkan makanan, sehingga orang lain bisa menikmati makanan itu. Ada yang tahu apalagi ya pekerjaan yang menghasilkan barang tertentu? Bu Lika jelaskan ya, ada pekerjaan yang disebut pengrajin. Apa sayang? Pengrajin. Apa itu pengrajin? Pengrajin adalah orang yang bekerja menghasilkan barang tertentu. Berbeda dengan koki ya, kalau koki yang dihasilkan adalah makanan yang bisa dimakan. Kalau pengrajin, barangnya tidak bisa dimakan. Nah, semua barang yang dihasilkan oleh pengrajin biasanya disebut kerajinan tangan. Ada kerajinan tangan dari bambu, ada kerajinan tangan dari kayu, ada kerajinan tangan dari tembaga, kuningan, ada kerajinan tangan batik. Siapa yang punya baju batik? Iya, itu adalah contoh kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan ini adalah murni dari hasil kerja tangan para pengrajin ya sayang. Kalau baju batik, ada yang dikerjakan oleh mesin, ada juga batik yang dikerjakan oleh tangan. Selain yang sudah Bu Lika sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak sekali jenis kerajinan tangan. Semuanya tentu membutuhkan kreativitas, ide yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan barang tertentu dengan kualitas yang baik. Dan tentu saja harus tekun. Apa itu tekun? Rajin, tidak cepat bosan, tidak cepat capek. Kalau mau bikin batik tapi males-malesan dan tidak tekun, bisa-bisa batiknya jadi jelek sekali. Atau kalau mau menghasilkan kerajinan tangan
seperti anyaman keset ya, punya ya keset di rumah. Kalau tidak tekun dan bersungguh-sungguh, kesetnya nanti jadi jelek sekali hasilnya atau malah tidak jadi. Dan tentunya selain tekun dan sungguh-sungguh juga harus sabar. Karena pekerjaan menjadi pengrajin tentu jauh lebih lama daripada pekerjaan yang memakai mesin sayang. Jadi harus sabar. Nah, peralatan apa saja ya yang digunakan pengrajin untuk bekerja? Bermacam-macam ya sayang. Kalau pengrajin kuningan dan tembaga, tentu alat yang digunakan juga lebih beragam. Seperti jika ingin melunakkan tembaga atau kuningan, dibutuhkan alat pemanas seperti kompor ya. Kemudian, kalau dibutuhkan ukiran atau tulisan di atas permukaan tembaga, pengrajin juga membutuhkan alat pahat ya, seperti paku, khusus pemahat, dan palu. Kalau untuk pengrajin kayu, berbeda lagi ya nak. Yang dibutuhkan adalah gergaji, obeng, tang, kemudian pemahat sama seperti tembaga yang tadi, pensil, penggaris, dan lainnya. Kalau pengrajin batik bagaimana? Nah, pengrajin batik berbeda ya sayang. Yang dibutuhkan adalah wajan kecil, kemudian lilin atau malam, ada juga canting yang digunakan untuk menggambar di kain, kemudian dibutuhkan kompor minyak. Wah, ternyata banyak sekali ya pengrajin yang ada di negara kita. Kalau kakak-kakak nanti ada yang bercita-cita menjadi pengrajin, Bulika doakan semoga kakak-kakak bisa menjadi pengrajin yang sukses di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa tetap rajin beribadah dan beramal solih lainnya. Oke, Bulika pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.